Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam ini atas anugerah-Mu yang luar biasa atas kami. Bisa kami berdoa untuk ojom, untuk firman Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memimpin, Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah acara kami ini, biarlah Engkau Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan, dan semua kami diberkati doa firman kami terima. Urapilah pakai hamba-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit saya bercerita nih. Dua tiga lagu itu saya ganti ya. Saya udah menemukannya udah dari awal. Saya ganti terus karena saya kok nggak sreg gitu. Tapi kemarin malam betul-betul saya dapatkan pujian ini dan ini langsung menemplak saya ya. Iya, saya diingatkan kembali untuk ini postur yang lama ini. Sampai saya bawa bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan saya ini urusan saya dengan Tuhan, begitu. Ya, kebanyakan kan saya banyak cawe-cawenya. ya ditegur Tuhan semalam dan saya bertobat gitu ya. Puji nama Tuhan, sehingga saya memujikan pujian ini sebentar lagi. Ya, saya percaya kita semua malam hari ini mengharapkan Tuhan hadir dan setidak-tidaknya saudara merasakan bahwa betul-betul ada jamahan dari Tuhan. Oke? Amin. Ku tahu hidupku milik-Mu. Ku tahu nafasku dari-Mu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untuk-Mu. Ku tahu hidupku milik-Mu. Ku tahu nafasku dari-Mu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untuk-Mu. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati, tak ku sesali melayani. Engkau yang abadi, ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati, tak ku sesali melayani. Engkau yang abadi. Puji nama Tuhan. Ku tahu
hidupku milikmu. Ku tahu nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untuk-Mu. Ku tahu hidupku milik-Mu. Ku tahu nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untuk-Mu. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati, tak ku sesali melayani. Engkau yang abadi, ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati, tak ku sesali melayani. Engkau yang abadi, Engkau yang abadi, Engkau yang abadi. Saya persilakan Pak Brengki. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan malam hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, ruangan ini adalah milik Tuhan. Oleh karenanya lah Tuhanlah yang berhak berbicara atas kami. Siapapun dia, pembicara pun tidak boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak atau pikirannya. Pakai hamba-Mu yang hina ini. Pakai hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan kebenaran Tuhan yang kudus itu. Oleh karenanya Tuhan, kami buang seluas-luasnya untuk Engkau kuasai. Untuk Tuhan berbicara sebebas-bebasnya kepada kami. Dan dengan segala kerendahan hati, Tuhan tolong kami agar kami dapat menangkap maksud Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Shalom. Saya mengucapkan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan sekalian, selamat untuk mempersiapkan hari yang besar
dalam kekristenan. Hari yang menentukan keselamatan bagi seluruh umat manusia, yakni Jumat Agung yang disertai Paskah beberapa hari kemudian. Kiranya Bapak Ibu dapat mempersiapkan peringatan yang besar ini bagi kemuliaan namanya. Amin. Rekan-rekan hamba Tuhan yang saya hormati, nanti yang terkasih Ibu Foni, istri dari Bapak Pendeta Petrus akan membantu membacakan beberapa ayat yang akan kita buka malam hari ini. Tema firman Tuhan yang berkaitan dengan Jumat Agung pada kesempatan ini, Senin 14 April 2025, berjudul Menaati Kehendak Bapa. Sekali lagi judul yang disampaikan pada kesempatan ini adalah Menaati Kehendak Bapa. Satu judul, satu kalimat judul, atau satu kalimat tema yang singkat, sederhana, dan juga sering menjadi materi pembicaraan di kalangan kekristenan. Menaati kehendak Bapa. Saya menduga bahwa rekan-rekan hamba Tuhan yang hadir juga tidak asing dengan kalimat judul tersebut. Bahkan juga mungkin pernah menjadi pembicara atas materi tersebut yang disampaikan melalui kesempatan-kesempatan khotbah. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, saya menyampaikan bahwa kalimat tema dalam kesempatan ini begitu singkat dan sederhana. Menaati kehendak Bapa. Tetapi kita mau jujur, kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Kalau melihat keadaan diri kita yang sebenarnya, kalau kita melihat praktik kesehariannya, maka menaati kehendak Bapa menjadi tidak sederhana. Menaati kehendak Bapa sering terlantun dalam puji-pujian, sering terucap dalam berbagai penyembahan. Namun kenyataannya tidak sedikit kalimat itu menjadi basi. Kalimat itu menjadi jargon atau hanya sebutan dalam kekristenan. Bahkan kalimat menaati kehendak Bapa sering menjadi kalimat yang argumentatif, kalimat defensif, dan berkembang menjadi kompleks. Apa yang dimaksud dengan kalimat argumentatif? Ya, argumentatif menunjuk kepada adanya saja jawaban dalam menaati kehendak Bapa. Contohnya begini. Kita diminta untuk mengasihi. Mengasihi. Tetapi ketika kita berhadapan dengan kenyataan orang yang menyakiti kita, belum tentu bukan kita dapat menaati kehendak Bapa. Padahal kehendak Bapa disampaikan secara jelas tanpa perlu penafsiran mendalam. Kita diminta mengasihi sesama, bahkan musuh. Tetapi kita sering berargumentatif.
Orang seperti apa dulu dong Pak Pendeta yang kita kasihi, yang kita ampuni? Kalau orang-orang seperti ini ya jangan kita bina lagi Pak. Kalau perlu kita binasakan. Argumentatif, punya alasan, selalu punya jawaban. Lalu tadi saya menggunakan kata defensif. Selain kita sering berargumentasi kepada Tuhan atas firman dan kehendak yang disampaikan, kita juga sering didapati defensif. Defensif menunjuk kepada sikap memenangi diri sendiri atau satu peristiwa atas satu peristiwa yang menyangkut kehendak Bapa. Semisal kita memiliki kekeliruan, lalu kita mencoba untuk menyampaikan, saya begini tuh karena dia, Pak. Kenapa didapati semisal seorang Kristen didapati tidak setia kepada pasangan, lalu dia defensif, sikap memenangi dirinya sendiri. Kenapa saya tidak setia, Pak? Karena istri saya itu mengganggu, tidak hormat lagi kepada saya. Jadi kenapa saya melakukan ini? Karena orang lain. Itu yang namanya defensif. Padahal, padahal siapa yang menabur, dia yang menuai. Kita lupa. Sedangkan kompleks menunjuk kepada sirnanya pemaknaan hakiki dari menaati kehendak Bapa yang sesungguhnya. Menaati kehendak Bapa sering hanya menjadi kalimat khotbah. Jarang menjadi kalimat daging kita. Justru sebaliknya, daging kita sering berlawanan dengan kehendak Bapa. Daging kita sering berlawanan dengan kemauan Allah yang timbul di permukaan secara jelas adalah kehendak kita, keinginan kita jauh dari kehendak Bapa. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, saya tidak sedang menggurui atau mengajari atau menyudutkan Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Sama sekali tidak, kiranya dijauhkan dari merasa rohani sendiri. Tetapi orang pertama yang saya kritisi atas pernyataan-pernyataan ini adalah saya sendiri. Apakah masih ada kecemaran, kesalahan, dosa, dan pelanggaran yang masih mengikat diri pembicaranya ini? Jika ia masih menyimpan kejahatan dan belum menyelesaikan kecemaran di mata Allah, maka ia sedang berbicara kepada tembok. Dia sedang berbicara kepada udara kosong. Oleh karenanya, percayalah Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan yang akan disampaikan dalam kesempatan firman Tuhan ini semata-mata ditujukan kepada pembicara terlebih dahulu. Dan kiranya Roh Kudus dapat menunjukkan kepada kita masing-masing di mana titik kegagalan kita yang harus kita ketahui. Di mana titik kegagalan kita yang harus kita bereskan. Di mana titik kelemahan kita yang kita harus waspada, yang harus kita ingat dan harus kita selesaikan sesegera mungkin. Baik Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu mengingat kembali peristiwa yang terjadi antara Raja Daud dan Saul. Raja Saul dan Daud yang tercatat dalam kitab 1 dan 2 Samuel. Saya mohon dengan hormat Ibu Foni mulai membacakan satu bagian yang terambil dari 1 Samuel 8 ayat 4 hingga yang ketujuh. 1 Samuel 8 ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh. Silakan Ibu Foni.
Silakan Ibu Foni. Silakan. Oh, maaf. Ada gangguan teknik ya. Baik, baik, baik. Ada gangguan teknik ya, putus-putus ya suaranya ya. Boleh dicoba lagi, Bu Foni, maaf. Oke, ya ada gangguan teknik, Bu. Suara Ibu Foni putus-putus, maaf ya, Bu. Maaf ya. Suara Ibu Foni putus-putus, maaf. Baik, baik ya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Eh, saya mohon, apakah Evangelis Daniel Baharudin bisa membantu Evangelis Daniel Baharudin untuk membaca bagian firman Tuhan ini 1 Samuel 8 ayat yang keempat hingga yang ketujuh. Di layar sudah ada, tinggal dibaca saja. Ya, ya. Oh ini. Silakan Bapak, di unmute dulu. Ya, boleh di unmute dulu Pak. Bapak Pendeta, saya mohon izin ngambil Alkitab sebentar. Oh, ini sebetulnya di layar sudah keluar. Bapak Evangelis Daniel melihatnya? Iya, punya saya ada kendala kayaknya Bapak. Oh, baik, baik. Baik, Saya ambil sebentar lagi Alkitab saya, sebentar lagi saya ambil terima Bapak. kasih. Ya. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, izinkan saya membacanya buat kita semua. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua," maksudnya Samuel. "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, ketika saya membaca bagian ini, mungkin ketika Bapak Ibu juga membaca bagian ini, mungkin hati kita menjadi panas dan hendak menyalah-nyalahkan tua-tua Israel yang meminta seorang raja untuk memerintah. Apalagi ketika Allah berkata, "Sebab bukan engkau yang mereka tolak, sebab bukan Samuel yang mereka tolak, tetapi akulah Elohim yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, ini tua-tua Israel yang menjadi perwakilan segenap umat Israel cari gara-gara. Mereka mencari masalah. Dan mohon maaf, mereka cari mati. Kenapa begitu? Kenapa disampaikan bahwa tua-tua Israel ini cari gara-gara, cari masalah, dan mohon maaf, cari mati? Dengan meminta raja kepada Samuel. Sedangkan Allah berkata, "Akulah raja mereka." Sampai Allah berkata ketika mereka meminta raja, mereka telah menolak aku. Ini situasi yang mengerikan sebenarnya.
tua-tua Israel yang mewakili bangsa itu sebenarnya telah menolak Tuhan, menolak Allah sebagai rajanya. Ini satu perilaku yang sebenarnya mengerikan. Mereka lupa bahwa bagaimana tangan Allah yang Maha Kuasa yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka lupa bagaimana tangan Allah yang perkasa membuat tulah-tulah sehingga mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka lupa kedikdayaan dan kedahsyatan Allah yang maha besar itu. Namun, ketika saya membaca bagian ini secara perlahan, ketika saya membaca bagian ini secara mendalam, secara lengkap, saya mulai mereda kekesalannya. Mulai paham kenapa umat Israel yang diwakili oleh tua-tua Israel ini meminta Samuel untuk mengangkat seorang raja. Saya bukan sedang mengadvokasi atau membela tua-tua Israel atas kekeliruannya meminta Allah, meminta raja kepada Samuel. Namun kita mesti jujur dalam konteks ini ada hal yang perlu diperhatikan. Sekali lagi ketika membaca bagian ini secara perlahan dan lengkap, kekesalan agak mereda dan saya menemukan alasan atau latar belakang di balik permintaan umat Israel ke atas seorang raja. Baik Bapak Evangelis Daniel Baharudin, coba baca kembali di dalam 1 Samuel 8 ayat yang pertama. 1 Samuel 8 ayat yang pertama. Di sini kita akan melihat latar belakang atau alasan mengapa umat Israel yang diwakili oleh tua-tua meminta seorang raja. Silakan Pak Evangelis Daniel. Firman Tuhan satu berapa Bapak Franky? 1 Samuel 8 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkat menyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Ayat yang kedua, lanjut. Yang kedua, nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Ketiga, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Nah, terima kasih Bapak Daniel. Disinilah kita menemukan alasan yang mendasar mengapa tua-tua Israel yang mewakili umat Israel meminta raja kepada Samuel. Saya berandai-andai dan saya juga mengajak Bapak Ibu berandai-andai. Kira-kira jika anak-anak Samuel yakni Yoel dan Abia yang diangkat menjadi hakim memiliki sikap hidup seperti ayahnya Samuel, tidak mengejar laba, tidak menerima suap, tidak memutarbalikkan keadilan, apakah umat ini masih tetap meminta raja? Saya sedang berandai-andai. Jika anak-anak Samuel berjalan menurut kehendak Allah, dengan memiliki hidup seperti ayahnya,
tidak mengejar laba, tidak menerima suap, tidak memutarkan keadilan, maka saya menduga mereka tidak meminta seorang raja. Tetapi karena kehidupan anak-anak Samuel, Yoel, dan Abia disebutkan jelas dalam Alkitab, mereka tidak hidup seperti ayahnya. Sebaliknya mereka mengejar laba, mereka mengejar suap, dan memutarbalikkan keadilan. Umat Israel jenuh. Umat Israel jengah. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk datang kepada Samuel untuk meminta raja atas mereka. Bapak Ibu rekan-rekan hamba Tuhan, disinilah permasalahan fundamental yang terjadi. Saya mengerti tua-tua Israel itu berlaku keliru dengan meminta seorang raja yang sebenarnya Allah adalah raja mereka. Tetapi mereka memiliki alasan atau latar belakang mengapa mereka meminta seorang raja, karena mereka melihat pemimpin agama mereka, yakni Abia dan Yoel, berlaku menyimpang. Berlaku menyimpang dari kehendak Allah yang selama ini mereka tahu. Jadi kemarahan Allah atas umat Israel yang meminta raja ini adalah akibat dari perilaku anak-anak Samuel yang melukai hati umat Israel. Samuel adalah nabi yang mendapat panggilan Tuhan secara langsung. Dan firman Tuhan jelas menyampaikan bahwa Allah menyertai Samuel. Sayang, hal ini tidak berlangsung kepada anak-anaknya. Satu-satunya cacat dalam sejarah hidup Samuel adalah ketika ia mengangkat anak-anaknya menjadi hakim di antara Bani Israel. Disinilah tanggung jawab yang teramat penting bagi seorang pemimpin umat. Kesalahan yang dilakukan dapat mengakibatkan kesalahan lain di bawah kepemimpinannya. Demikian dengan seorang hamba Tuhan, ketika dia masih menyisakan kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang belum terselesaikan, maka tinggal menunggu waktu saja permasalahan akan berkembang menjadi kompleks. Pelayanan akan terganggu, relasi dengan para pelayan dan gembala dengan pelayan, pelayan dengan gembala, gembala dengan jemaat, berpotensi bermasalah. Jangan salahkan permasalahan itu. Disinyalir bahwa ada dosa, pelanggaran, kecemaran yang belum terselesaikan. Sehingga dosa melahirkan dosa. Dan ini terjadi pada umat Israel pada zaman Nabi Samuel. Bapak Ibu, saya percaya tulisan-tulisan di Alkitab tertulis agar menjadi peringatan bagi kita yang masih hidup saat ini. Sejarah yang tak dapat dihapuskan. Samuel adalah nabi kenamaan. Sehingga Alkitab mencatat dalam 1 dan 2 Samuel menunjukkan kualifikasi Samuel yang begitu tinggi dalam menaati kehendak Bapa. Namun sekali lagi sayang, 1000 kali sayang. Dia tidak menularkan atau sikap takut akan Allah tidak tertular kepada anak-anaknya. Kita sering melihat satu fenomena seperti ini, di mana seorang gembala sidang membangun pelayanan dengan jerih lelah, dengan susah payah. Kadang-kadang ada air mata yang mesti ditumpahkan demi berlangsungnya pelayanan
pekerjaan Tuhan tersebut kadang-kadang harus menaruh perasaan demi berlangsungnya sebuah pelayanan dan akhirnya menjadikan pelayanan itu berhasil. Tetapi tidak sedikit pelayanan mulai terganggu ketika mungkin anaknya menggantikan atau rekan hamba Tuhan yang menggantikan tidak memiliki spirit yang sama sehingga pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan terganggu di tangan orang yang salah. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, dengan pernyataan ini saya tidak sedang menyalah-nyalahkan Nabi Samuel kenamaan ini. Siapa saya? Siapa kita yang dapat mengulik kehidupan orang lain? Tidak. Justru kita ingin belajar daripada peristiwa ini. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Sekali lagi, satu-satunya cacat dalam sejarah hidup Samuel adalah ketika ia mengangkat anak-anaknya menjadi hakim di antara Bani Israel. Dan nampaknya untuk urusan ini, Samuel gagal. Akhirnya, tua-tua Israel terdorong untuk meminta seorang raja agar mereka menikmati kembali keadilan, agar mereka menikmati lagi pemimpin yang tidak mengejar laba, tidak mengejar keuntungan, tetapi itu jahat di mata Tuhan. Nah, disinilah dosa melahirkan dosa. Kecemaran melahirkan kecemaran ketika kecemaran itu tidak sesegera mungkin diselesaikan. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Secara manusiawi, Nabi Allah ini Samuel melakukan kekeliruan. Tetapi Allah mengetahui Samuel dengan baik. Sehingga Allah yang transenden, Allah yang agung dan mulia selalu punya jawaban di balik perkara yang jahat, yang buruk, yang rusak sekalipun. Kita sangat beruntung Bapak Ibu, kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berperkara senantiasa dengan kita hingga saat ini. Ibarat nasi sudah jadi bubur, tetapi Allah tetap mengusahakan agar bubur itu tetap dapat menjadi makanan yang berguna. Mari kita lihat bagaimana cara Allah mengubah keadaan ini. Akhirnya Allah menunjuk Saul bin Kish, bin Abdiel, bin Zeror, bin Bechorat, bin Afiah, seorang dari suku Binyamin, menjadi raja pertama atas umat Israel. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, karena tua-tua Israel yang mewakili umat Israel saat itu meminta raja, akhirnya Allah menunjuk Saul menjadi raja pertama atas umat Israel. Dan dalam 1 Samuel 10 ayat yang pertama, Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel?" Sejak itulah Saul ditahbiskan sebagai raja pertama atas umat Israel. Kita harus jujur. Kita harus terbuka dan dapat menerima. Ternyata Saul berubah. Saul berubah. Apakah Allah gagal memilih Saul sehingga dia berubah? Tidak. Allah tidak pernah gagal. Allah telah menetapkan Saul menjadi raja atas umat Israel. Tetapi ketika ia berubah, Saullah yang gagal.
bukan Allah yang gagal. Karena manusia memiliki kehendak bebas untuk memutuskan dan menentukan pilihannya. Allah telah menetapkan Saul menjadi raja atas umat Israel untuk pertama kalinya. Namun, sayang, 1000 kali sayang, Saul berubah. Pertanyaannya, kok bisa? Bagaimana Saul bisa berubah yang dulunya taat kepada Allah, taat kepada Tuhan, tetapi dalam pemerintahannya Saul menyimpang? Bisa sekali. Sampai-sampai ada firman Tuhan mengatakan mengawalinya dalam roh. Tetapi ada banyak orang yang mengakhirinya dalam daging. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, seorang filsuf terkenal yang bernama Marcus Tullius Cicero mengatakan bahwa lawan dan kawan tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Jadi, jika sekelompok orang punya kepentingan atau visi yang sama, maka bisa menjadi kawan. Duduk di meja yang sama karena memiliki kepentingan atau visi yang sama. Tetapi ketika satu dua orang berubah, memiliki visi dan kepentingan yang lain, maka yang tadinya kawan bisa berubah menjadi kawan. Maka yang abadi itu adalah kepentingan. Kalau kepentingannya sama, mari kita berkawan. Tetapi kalau kepentingannya sudah berbeda ataupun menyimpang, maka kita bisa menjadi lawan. Saya tambahkan lagi dari kalimat filsuf ini. Ketika seorang kawan berubah menjadi lawan, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa kawan ini dapat menjadi lebih kejam dari lawan yang pernah kita kenal. Orang yang dulunya berteman, akrab, bersahabat, lalu karena satu kepentingan tertentu yang berbeda, lalu menjadi lawan atau menjadi musuh, maka perilakunya dapat menjadi lebih kejam dari seorang lawan yang pernah kita kenal. Oleh karenanya, demi pekerjaan Tuhan yang ada di tangan kita, kita harus membawa kepentingannya Tuhan dalam setiap gerak pelayanan kita. Kalau bukan kepentingan yang Tuhan yang kita bawa, maka orang-orang yang paling dekat dengan kita saat ini dalam pelayanan dapat berpotensi menjadi lawan. Dan perilakunya bisa lebih kejam dari yang selama ini kita kenal. Perilakunya, tindakannya bisa jauh lebih dari peri kemanusiaan. Malah mendekat dengan peri kebinatangan. Bagaimana yang dulu namanya sahabat lalu bisa berubah menjadi mengeluarkan kata-kata laknat kepada kita? Ini bukan rahasia lagi. Ini bukan rahasia lagi, tetapi sudah menjadi hal yang umum kita lihat bagaimana orang caci mencaci di media sosial. Yang dulunya sama-sama pelayanan, tetapi berubah menjadi musuh memusuhi, tuding menuding, salah menyalahi, sesat menyesatkan. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari perilaku ini. Saul telah berubah. Saul telah bergeser dari panggilannya. Dia menjadi seorang yang tidak taat. Ketika dalam suatu peperangan melawan orang Filistin, dan di mana tentara Israel terjepit, Saul melakukan pelanggaran. Dia membawa persembahan korban bakaran sendiri tanpa menunggu Samuel. Pada era itu, Nabi Allah lah yang berhak dan pantas untuk membakar korban bakaran. Tapi sayang,
demi kehendaknya, demi pikirannya sendiri, demi hasratnya, Saul memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran yang sangat dilarang dilakukan oleh orang awam selain Nabi Allah. Dan Samuel menegur Saul. Samuel berkata dalam 1 Samuel 13 ayat 13. Apakah Ibu Foni sudah lancar sinyalnya, Ibu? Ya, kita semua mau mendengar suara Ibu jika sudah lancar. Dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-13, Ibu Foni boleh membacakannya. Baik ya, baik. Jadi kalau jika masih ada eh, masalah sinyal teknis, baiklah kembali Evangelis Daniel Baharudin. Silakan Pak. 1 Samuel 13 ayat yang 13. Silakan Bapak. Beginilah firman Tuhan. Yes. Beginilah firman Tuhan. Samuel 13 ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Terima Amin. kasih Pak Evangelis. Bapak Ibu, mungkin Saul dapat berdebat kepada Samuel. Mengapa aku melakukan korban bakaran yang harusnya dibakar, diserahkan oleh Nabi Allah ini? Samuel dan tentaranya terjepit ketika melakukan peperangan dengan orang Filistin. Tetapi Allah tidak menganggap itu sebagai sebuah kesempatan Samuel membela diri. Samuel benar-benar telah melakukan hal yang bodoh. Itu yang firman Tuhan sampaikan. Jadi ketika seseorang tidak mengikuti perintah Allah, ia adalah orang bodoh. Orang bodoh yang tidak menaati kehendak Allah. Saya mohon maaf, saya tidak terbiasa menggunakan kata bodoh sebenarnya. Tetapi karena firman Allah dalam 1 Samuel 13 ada kata bodoh, ya sudah kita gunakan kata bodoh ini yang sebetulnya saya sangat sungkan menggunakan kalimat yang berkonotasi negatif ini. Ya sudah, perbuatan kita bodoh ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita lihat keadaan kita. Jadi ketika kita melakukan kekeliruan, Allah mengategorikan kita adalah hamba-hamba yang bodoh. Sebaliknya, kalau kita melakukan kehendaknya, maka kita pasti disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Sekalipun mungkin kita punya alasan untuk melakukan kebodohan itu. Tetapi Allah punya standar. Kalau kita tidak melakukan presisi tepat seperti yang Allah katakan, kita dikatakan bodoh atau tidak bijaksana. Dan akibat kebodohan itu, maka kita siap dengan konsekuensinya. Jadi, setiap permasalahan dalam kehidupan kita, setiap permasalahan yang terjadi dalam gerak pelayanan kita, kalau kita urut-urut, kalau kita boleh jujur, nampaknya kita telah melakukan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin kita lupa. Yang mungkin kita tidak sadari. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin Tuhan menghukum seseorang tanpa ada latar belakang atau alasan. Mengapa pelayananku tidak maju-maju? Dari dulu hanya 5 jiwa, 7 jiwa, lalu turun lagi jadi 5. Kenapa orang-orang pelayanan ini diberkati dengan kehadiran banyak orang, tetapi pelayananku tidak? Lalu kita mungkin terdorong untuk menyalahkan orang lain.
yang mengambil jemaat kita. Tetapi biarlah ketika kita menemukan permasalahan dalam pelayanan kita, maka orang yang punya potensi melakukan kesalahan itu adalah kita. Cobalah dengan segala kejujuran dan segala kerendah hatian. Kita urut permasalahan itu. Jangan-jangan kita yang menyebabkan tidak bertumbuhnya pelayanan yang ada di tangan kita. Jangan-jangan kita menginginkan banyak, padahal Tuhan berkata, cukuplah bagiku. Lalu kita merasa gagal kalau pelayanan kita hanya 5 orang, 5 orang, dan 5 orang. Padahal Tuhan berkata, cukuplah dengan itu. Diam-diam kita tidak bersyukur. Diam-diam kita protes kepada Tuhan. Kita lupa bertanya kepada Tuhan. Tuhan, adakah sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan dengan gerak pelayananku seperti ini? Ketimbang aku mencari kambing hitam atas gagalnya pelayananku. Padahal orang yang punya potensi menggagalkan pelayanan kita adalah kita sendiri. Kita lupa. Kita tidak sadar bahwa kitalah yang menjadi kausalitas prima atau penyebab utama dari seluruh permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi sebelum menyalahkan orang atau mengambing hitamkan orang, salahkanlah dirimu sendiri. Dan jangan-jangan kitalah yang menjadi penyebab atas gagalnya pekerjaan Tuhan yang ada di tangan kita. Syukur kalau kita dapat melakukan refleksi seperti itu, koreksi seperti itu. Namun sayang, Saul salah, tetapi dia tidak menyadari kesalahannya. Dia tetap pamer kekuatan, tetap dia menjadi raja yang angkuh. Bahkan Saul didapati memberontak. Saul didapati menjadi pemberontak. Inilah saya katakan dari sejak awal, ketika kesalahan, dosa, dan kecemaran tidak sesegera mungkin dibereskan, diperbaiki, diputus, maka persoalan yang lebih besar akan timbul. Dosa melahirkan dosa, kecemaran akan melahirkan kecemaran. Benarlah demikian yang terjadi pada pemerintahan Saul. Allah berkata kepada Saul, pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpas semua, jangan kasih hidup, jangan ada belas kasihan. Bunuh semua laki-laki dan perempuan, kanak-kanak dan anak-anak menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jangan sisakan dari orang Amalek itu. Namun Saul tidak menaati perintah Allah. Ia membiarkan Agag, raja orang Amalek, hidup. Saul juga menyelamatkan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dan tambun, dan harta yang berharga lainnya. Mengerikan ketika seseorang sudah beroposisi dengan Allah. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, jangan pernah melawan Allah sedikit pun. Jangan pernah melawan Allah sedikit pun. Jangan beroposisi melawan Allah. Saul lupa diri, sehingga ia tidak mengenal dirinya bahwa Allah yang maha kuat itu tidak dapat ditandingi dengan siapapun. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan kepada rekan-rekan hamba Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan seraya tunduk kepada Allah Bapa yang maha kuasa. Jangan merasa kuat di hadapan Tuhan. Dalam beberapa bagian dalam kitab Samuel ini, Daud berkata, siapa aku? Aku tuh kutu. Aku ini kecil, tidak berguna di hadapan Saul, apalagi di hadapan Allah.
Jangan pernah melawan Allah dengan tidak menaati perintahnya, Bapak Ibu. Saul telah berlaku serong di mata Allah. Mungkin Saul berkata, aku kan melakukan hal yang baik dengan menawan Raja Agag dan menyisakan hewan dan kambing yang terbaik. Saudaraku, rekan-rekan hamba Tuhan, melakukan hal yang baik menurut kehendak kita sendiri sebenarnya adalah suatu tindakan pemberontakan dan melawan kehendak Allah. Saya ulangi, melakukan hal yang baik menurut kehendak kita sendiri sebenarnya adalah suatu tindakan pemberontakan dan melawan kehendak Allah. Kita tidak hidup dalam kehendak Allah. Pak, menegur orang kan ada juga di dalam Alkitab, Pak. Jadi kita mesti tegur orang yang berbuat salah. Benar, benar sekali. Kita perlu menegur orang yang berbuat salah. Betul. Tetapi yang terjadi adalah teguranmu melukai orang itu. Teguranmu itu mempermalukan mereka. Perbedaan adalah suatu hal yang wajar, tetapi menjadi tidak wajar ketika perbedaan itu menjadi perdebatan, apalagi di depan publik. Menegur orang adalah prinsip, saya setuju. Tetapi ketika cara dan bahasa malah melukai orang tersebut, kita telah keluar daripada kehendak Allah. Menegur pelayan yang berlaku atau perbuatannya menyimpang dari kehendak Allah, itu menjadi prinsip seorang gembala atau hamba Tuhan untuk menyampaikan kekeliruan itu. Itu alkitabiah. Tetapi menjadi meleset ketika teguran itu malah menyinggung. Teguran itu malah merusak. Teguran itu malah melukai orang lain. Disinilah kita harus minta hikmat Tuhan. Bagaimana menegur dengan caranya Tuhan. Kadang-kadang teguran itu tidak dilakukan secara verbal. Kadang-kadang teguran kita bukan dilakukan secara bicara saja, mulut saja. Tetapi kadang-kadang kita menggunakan contoh hidup kita agar orang itu tertegur. Itu bisa juga dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ya, semisalnya rekan-rekan pelayan kita di gereja sering datang terlambat dalam pelayanan. Ya, lalu kita baca situasi nih, kalau orang saya tegur nih, dia bisa luka nih. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Oh, kalau begitu saya contohkan sebagai gembala, saya contohkan sebagai pelayan, saya datang tidak pernah terlambat. Saya percaya, saya percaya. Perilaku kita bicara lebih keras daripada bicara kita. Perilaku kita berbicara lebih keras dari apa yang kita sampaikan. Rekan-rekan hamba Tuhan, disinilah kita benar-benar harus memiliki hubungan yang eksklusif dengan Allah. Agar kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Berbuat baik kepada sesama adalah hal yang wajib. Tetapi apakah itu menjadi kehendak Allah atau tidak, itu kita harus temukan. Biasanya perbuatan baik yang kita lakukan atas kehendak diri sendiri sedikitnya memunculkan aroma kesombongan. Biasanya perbuatan baik yang kita lakukan atas kehendak diri sendiri dapat memunculkan keangkuhan dan dapat mencuri kemuliaan Allah. Misalnya kita melakukan bakti sosial dari gereja kepada lingkungan. Lalu difoto sana, foto sini, lalu dipajang, di-share di media sosial. Lalu follower berdecak kagum dan memberi penilaian like kepada apa yang dilakukan. Hati-hati dengan kondisi ini. Jangan sampai kita mengharapkan orang membaca, melihat foto-foto sosial kita, lalu berdecak kagum. Yang tadinya tulus berubah jadi bulus.
Apalagi ketika komentar ada yang menyampaikan secara negatif. Misalnya, ah, Bapak Pendeta Evangelis Daniel Baharudin hanya 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 flexing, hanya pamer saja. Nah, di situ kita akan lihat tuh, apakah kebaikan kita benar-benar baik di mata Allah atau baik di mata kita. Disinilah kita mesti jujur dan menemukan keadaan diri yang sering menyimpang dari menaati Allah. Bahkan ketika Samuel menegur Saul, wah ini mengerikan sekali. Apa respon Saul ketika Samuel menegurnya? Coba kita baca kembali Bapak Evangelis Daniel 1 Samuel 15 ayat 30. Coba kita lihat respon dari Saul ketika ditegur oleh Samuel dalam 1 Samuel 15 ayat 30. Silakan, Pak. 1 Samuel 15 ayat yang ke-30. Beginilah firman Tuhan, tetapi kata Saul, tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Luar biasa melesetnya orang ini. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita tidak menyalah-nyalahkan Saul. Kita juga tahu diri. Karena kita juga dapat berpotensi melakukan hal yang sama, bahkan lebih buruk dari Saul. Kita sedang mengajar diri sendiri agar tidak terjebak, terjerat pada perilaku yang sama itu saja. Dan saya bukan sedang menggurui atau mengajari Bapak Ibu rekan-rekan hamba Tuhan. Tidak, saya hanya menyampaikan satu realitas untuk kita pelajari bersama agar kita terhindar dari perilaku yang sangat berbahaya ini. Saul berkata, aku telah berdosa. Seharusnya kalau orang berdosa itu harusnya bertobat. Itu logika sederhananya. Kalau kita tahu kita telah berdosa kepada Allah, maka logika sederhananya atau konsekuensi logisnya, kita datang kepada Tuhan, meminta ampun, dan bersedia untuk memperbaikinya. Tetapi Saul tidak. Saul telah berdosa kepada Tuhan, tetapi dia meminta agar Samuel menghormati dia di depan para tua-tua Israel. Mohon maaf Bapak Ibu, inilah kebodohan di atas kebodohan. Kalau boleh saya katakan dengan kalimat lain, ini adalah botol, bodoh, dan tolol. Itu saya, Frankie Chong, yang bisa berlaku botol ini. Udah salah, tetapi marah-marah. Sudah tahu keliru, tapi marah memburu orang lain. Dinasihati istri dengan yang baik, tetapi tidak dapat menerima. Dikasih tahu kesalahannya oleh jemaat, tetapi kita makin marah, tidak dapat menerima. Janganlah kita didapati demikian. Jangan sampai spirit Saul ada di dalam kehidupan rohani kita. Sudah berdosa, tetapi melakukan dosa kembali. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Ini tanda peringatan buat kita yang Tuhan telah berikan kepercayaan melayani pekerjaan di gereja kita masing-masing.
Sebagai pemimpin umat di gereja kita masing-masing, percayalah kuasa kegelapan tidak akan pernah tinggal diam. Kuasa kegelapan akan berusaha merusak pekerjaan pelayanan yang ada di tangan kita masing-masing kalau kita tidak mengenal keadaan diri kita. Oleh karenanya, saya mengajak kita untuk merapat kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melekat kepada Tuhan. Jangan beri kesempatan kepada kuasa kegelapan atau keinginan diri kita sendiri masuk dan merusak pekerjaan Tuhan. Akhirnya Allah menolak Saul. Bapak Ibu, ulang berulang saya katakan Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah salah. Memilih Saul memberi kesempatan untuk dia mengabdi kepada Allah. Tetapi ketika dia berlaku menyimpang, itu menjadi keputusannya sendiri. Seperti Allah telah menunjuk Bapak Pendeta Nathanael Wau dari Blitar untuk menjadi kekasihnya. Teruslah bertahan untuk tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Biarlah pilihan Allah atas Bapak Pendeta Nathanael Waru itu benar-benar terwujud menjadi kekasih Allah sampai di penghujung hidup kita. Ini perjuangan yang harus kita berjuangkan. Sebagai orang yang telah dipilih sebagai hamba-hambanya, kita sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa hebatnya. Apa hebatnya? Menyelamatkan manusia, memindahkan manusia dari neraka kepada surga. Tidak ada pekerjaan yang jauh lebih hebat dari penting seperti yang Bapak Ibu telah lakukan. Memindahkan manusia dari kematian abadi kepada kehidupan kekal di surga. Itu pekerjaan yang luar biasa hebatnya. Jangan gagal dalam memenuhi pilihan Allah atas hidup kita. Jadilah orang yang taat akan kehendak Allah sekecil apapun. Jangan pernah membiarkan dosa sekecil apapun tanpa belum terselesaikan. Bukan tidak mungkin. Allah juga dapat menolak kita pada suatu ketika kita bertemu dengan Dia. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita koreksi kondisi kita saat ini. Menjelang Jumat Agung yang kita akan peringati, apakah kita benar-benar menaati apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita? Dosa melahirkan dosa. Sampai titik puncak, Saul ingin membunuh Daud. Berulang-ulang, Saul tidak dapat lagi mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan sekeras apapun yang disampaikan kepada Samuel kepadanya, telinga rohani Saul tertutup rapat. Sekeras apapun suara Tuhan kepada orang berdosa, maka dia tidak akan pernah bisa mendengar. Dosa dan kesalahanlah yang jadi pemisah antara kita dengan Allah. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai kita dipisahkan dengan Allah karena ada dosa dan pelanggaran yang belum kita bereskan. Bereskanlah sesegera mungkin agar kita dapat mendekat kepada Allah selama di bumi ini. Orang yang dekat dengan Allah selama di bumi akan menjadi orang dekatnya juga nanti di kerajaan surga. Buang segala pemisah, buang segala dosa dan pelanggaran agar kita dapat merapat bertemu dengan Allah pencipta kita. Saul semakin menyimpang. Suara Allah yang begitu keras tidak lagi dia mampu dengar. Tetapi yang ia dengar adalah suara dari telinganya sendiri, suara dari kehendaknya sendiri, dan itu tragis, dramatis. Akhir hidup dari orang yang tidak menaati suara Allah
Akhir hidup dari orang yang tidak menaati perintah Allah sungguh amat tragis. Saul di dalam peperangan melawan orang Filistin suatu ketika dia terjepit dan akhirnya dia bunuh diri. Tentara Filistin menemukannya lalu memancung kepalanya dan mayatnya dipaku di tembok kota. Bapak Ibu, jangan main-main dengan apa yang kita tabur. Kenapa? Karena pasti kita akan menuainya. Dengan segala kerendahan hati, kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Allah juga dapat mengampuni kita. Pengampunan Allah atas hidup kita dapat dibatalkan. Pengampunan Allah atas hidup seorang Kristen atau orang percaya dapat ditangguhkan, dapat dibatalkan ketika orang itu tidak mengampuni sesamanya. Jangan sampai kita didapati Tuhan, kita masih menyimpan kemarahan atas saudara kita, apapun alasannya. Jangan sampai pengampunan Tuhan kepada kita menjadi batal, karena kita juga tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kiranya kita dijauhkan dari kesalahan yang fatal ini. Kiranya Tuhan menjauhkan kita daripada melakukan hal yang mengerikan ini. Kalimat terakhir sebelum nanti saya juga mendengar berkat-berkat dari Bapak Ibu. Percayalah, percayalah bahwa apa yang telah kita kerjakan buat Tuhan, Tuhan pasti akan mengingat kita sampai di kekekalan. Jadi, kerjakanlah segala sesuatu dengan baik dan takut akan Allah di dalam setiap gerak pelayanan kita. Maka Allah pun akan memberkati pelayanan kita. Selamat berjuang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan Halo Pak, berkat juga? Silakan. saya mau sharing Pak. Silakan Bapak. Silakan Bapak Pendeta. Ya, saya Eko dari Cepu. Bapak Eko, silakan Bapak Pendeta Eko. Ya, ini saya sekedar sharing Pak Franky. Terima kasih untuk pencerahan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan kalau misalnya sharing saya nanti tolong diluruskan juga. Ya, jadi yang saya tangkap dari kisah apa yang disampaikan tadi, kenapa Saul itu tidak konsisten dengan panggilannya sebagai raja, karena memang yang pertama eh, Saul bukanlah sosok yang dikehendaki oleh yang pertama karena itu adalah desakan kehendak daripada tua-tua Israel. Kalau kita melihat bagaimana peristiwa Daud ketika dipilih oleh Tuhan, itu Allah sendiri, aku telah memilih seorang yang berkenan di hatiku. Dan Daud itu betul-betul adalah seorang raja yang memang dipersiapkan oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Walaupun Daud sendiri juga jatuh dalam dosa, tetapi Daud menyadari dan Daud bertobat. Sampai pada akhirnya Tuhan memulihkan. Jadi begitu Pak Franky. Baik, Pak. Kemudian untuk menjadi pelajaran buat kita sebagai seorang pemimpin. Jadi kalau kita misalnya memimpin seorang, entah itu tua-tua, entah pemimpin, entah itu gembala sidang. Jadi memang kita harus peka betul terhadap tuntunan Tuhan. Supaya itu pun tidak menjerumuskan orang yang kita pilih gitu. Jadi saya kira begitu Pak. Ini menjadi
pengalaman buat kita supaya Baik. kita lebih berhati-hati dalam memilih seorang pemimpin. Jadi seperti ketika Isai itu menampilkan kakak-kakak Daud yang dilihat perawakannya itu memadai untuk menjadi raja. Tapi ternyata semua kakak-kakak Daud itu ditolak oleh Allah. Karena bukan yang dilihat oleh manusia, yang dilihat oleh Allah. Sebab manusia hanya melihat sosoknya, parasnya, tapi aku, kata Tuhan, melihat hati. Puji Tuhan. Demikian Pak Franky. Terima kasih Bapak Terima Pendeta Eko kasih. Priyadi untuk sharingnya. Rekan-rekan hamba Tuhan, memang kita mengikuti dari konteks Alkitab bahwa pemilihan pemilihan Saul seperti dipaksakan ya. Pemilihan Saul itu seperti didorong oleh kekeliruan yang dilakukan oleh anak-anak Samuel, lalu diteruskan dengan kekeliruan dari tua-tua Israel. Jadi akhirnya Allah memilih Saul dan mengurapinya menjadi raja. Sebetulnya ada harapan besar Allah kepada Saul. Ada harapan besar Allah kepada Saul untuk memotong ketidaktaatan dari anak-anak Samuel. Dan yang kedua adalah Allah memberikan kesempatan kepada Saul untuk mengokohkan kerajaan bagi Israel. Sama dengan kita, Allah memberikan pelayanan, mempercayakan pelayanan kepada kita. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk banyak menjadi alat anugerah Tuhan untuk menyelamatkan orang dari kematian kekal dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Tetapi tidak sedikit dari kita hamba-hamba Tuhan gagal di dalam memenuhi kesempatan yang Tuhan berikan. Tidak ada lagi gembala, mungkin ada gembalanya sudah mangkat. Tidak ada generasi lagi. Ini contoh ya Bapak Ibu, ketika pelayanan digantikan oleh orang lain karena ada satu desakan, harus ada pemimpin ini. Ini harus ada gembala yang menggembalai pelayanan ini karena gembala sebelumnya sudah mangkat atau mengundurkan diri atau peristiwa yang lain. Didorong dengan peristiwa itu, maka dipilihlah satu orang untuk melanjutkan penggembalaan itu. Disinilah kepercayaan Tuhan atas orang itu sedang diuji. Setiap pelayanan kita yang kita lakukan, ini akan masuk dalam pengujian. Apakah kita benar-benar menjadi alat anugerah Tuhan atau sekadar mengisi kekosongan pelayanan tersebut? Orang-orang yang terpanggil untuk mengemban rencana Tuhan pasti memiliki hatinya Tuhan dalam pelayanan. Dan saya percaya Tuhan pasti memunculkan orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh. Disinilah tergantung kepada pilihan orang tersebut. Ketika dia melanjutkan pelayanan yang dipercayakan, disitulah pengujian sedang mulai berlangsung. Apakah dia menjadi jumawa atas apa yang ia miliki? Apakah ia berubah angku dengan kepercayaan yang ia dapatkan? Sekali lagi, Allah akan menguji dia, menguji kita. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Ujung kehidupan kita lah yang akan membuktikan apakah kita melayani dengan ketulusan atau kebulusan. Saya percaya kalau Tuhan bertanya kepada kita saat ini, pasti kita akan seraya menjawab, Tuhan kami tulus melayanimu. Tetapi ujung kehidupan kita lah yang akan membuktikan apakah pernyataan kita benar atau tidak. Apakah kita akan dikenal oleh Tuhan sebagai pelayan yang tulus atau ditolak Tuhan. Saya percaya tidak ada cita-cita Saul ditolak Tuhan. Saya percaya Saul tidak punya keinginan untuk ditolak Tuhan. Saya percaya Saul ingin supaya berjalan dengan baik sesuai dengan perintah Allah. Tapi inilah mengapa ketika seorang tidak mengenal dirinya sendiri, tidak memeriksa dirinya sendiri dengan detail, tidak memeriksa dirinya dengan saksama, tidak memperhatikan dirinya dengan saksama, dia pikir dia sedang berjalan lurus, padahal dia sedang berjalan bengkok dan menyimpang jauh. Oleh karenanya Bapak Ibu,
Saya ingin juga sharing kepada Bapak Pendeta Eko Priyadi dan teman-teman, saya juga ingin sharing. Kalau saya sekarang doa pagi dalam beberapa Ya, bulan Pak. ini, kalau saya doa pagi misalnya minggu gitu ya, minggu pagi doa pagi, saya menyisir tentang kegiatan saya di Sabtu pagi hingga malam hari. Saya coba mengingat kembali, Sabtu pagi saya ngapain? Oh, Sabtu pagi pukul 4 saya bangun, lalu saya berangkat, saya mandi, saya berangkat ke gereja untuk doa pagi. Setelah dari doa pagi, saya langsung ke kampus, saya langsung mengajar. Setelah mengajar, saya kembali ke rumah, istirahat sebentar. Setelah istirahat sebentar, saya pergi lagi untuk menemui beberapa rekan jemaat Tuhan untuk diskusi. Saya coba-coba untuk menyisir kehidupan saya. Adakah perkataan sombong yang aku lakukan, yang aku sampaikan kepada mahasiswa atau jemaat Tuhan? Adakah satu perilaku yang Tuhan tidak suka? Saya sisir tuh Pak satu hari itu. Terus, karena saya juga takut saya tidak mengenal diri. Jangan sampai saya pikir saya rohani, pada Tuhan tidak menganggap rohani. Jangan saya pikir bahwa saya sudah berkata benar, padahal banyak ketidakbenaran. Roh Kudus tolong aku. Ya, Roh Kudus ingatkan aku, jangan sampai aku lupa diri. ya, Jangan sampai amin. aku tidak kenal diri Tuhan. Orang sombong itu tidak menyadari dirinya sombong. Ia seperti ikan yang tidak lagi menyadari dirinya basah. Itu mengerikan. Sok rohani, tapi dia tidak merasa sok. Dia Hmm. berkata, ya ini kan saya, ya cara bicara saya seperti ini, inilah saya. Orang mau tersinggung dengan perkataan saya, ya terserah. Ini kan perkataan saya, mulut-mulut saya, muka-muka saya, lidah-lidah saya. Wah, kondisi ini berbahaya Bapak Ibu. Justru yang perlu kita lakukan adalah begini, mengapa saya begini? Ya, Mengapa saya begini Tuhan? Saya lakukan itu setiap hari. Saya juga takut Bapak Pendeta Ayub dari Bandungan. Saya lupa diri, saya juga takut, saya khawatir. Orang sekelas Saul saja bisa gagal. hmm. Orang sekelas Saul saja bisa ditolak, apalagi kita. Apalagi kita. Makanya modal kita adalah mengasihi Tuhan. Modal kita pokoknya merapat. Merapat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan minta Roh Kudus terus berbicara kepada kita. Sehingga suara sekecil apapun Roh Kudus menegur kita, kita dengar. Ya, Sekecil apapun suara Roh Kudus kita dengar. amin. Sepertinya bicaramu tadi sombong loh. Kamu sepertinya bicara tuh angkuh loh. Kamu menyalahkan orang lain loh. Kamu merendahkan orang lain loh. Hukum seperti apa yang bisa menegur hati kita? Nggak ada hukum. Ini hebat sekali Bapak Ibu. Roh Kudus itu hebat sekali. Amin. Kalau orang membunuh sesamanya jelas kelihatan ada delik hukumnya. Dia melukai orang lain. Tapi ketika orang luka dengan perkataanmu, hukum mana yang bisa mendeteksi itu? Selain Roh Kudus yang dapat menegur kita. Ya, Wow, luar biasa. Kita bersyukur. Kita dikumpulkan di ruangan ini. Kita adalah pangeran-pangeran surgawi. Kita adalah anak-anak Allah yang amin. tempatnya adalah kerajaan Bapa. Makanya kita mesti berperilaku sebagai bangsawan-bangsawan surgawi yang tidak bercacat, tidak bercela sedikit pun. Jangan sampai gagal rencana Allah dalam kehidupan kita karena kedegilan, ketidakkenalan diri kita sendiri. Jadi ketika dalam pelayanan mungkin ada seseorang berkata, Pak, seperti Bapak nggak pantas deh bicara begitu di mimbar. Jangan dilawan. Jangan dilawan. Lalu kita bilang begini, kalau suara Tuhan bagaimana? Ya, suara Tuhan nggak begitu kali, Pak. Jadi, lihatlah diri kita. Dan percayalah, kalau Ya, nanti kita sampai di surga, kita pasti amin. ingat kita pernah bicara ini. Dan dijauhkan Tuhan. Amin. Kalau kita di neraka pun, kita akan ingat bagaimana degilnya kita, dengkinya kita, jahatnya kita, akan sempurna kita ingat. Jadi oleh kemurahan
Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat keadaan diri kita sendiri. Masih adakah dosa dan kesalahan yang belum kita selesaikan? Berperkaralah dengan Allah yang hidup itu. Memasuki sakramen perjamuan kudus pada hari kematian Tuhan Yesus. Biarlah kita diingatkan agar kematiannya tidak menjadi sia-sia. Agar kematiannya dapat menghidupkan manusia batiniah kita. Dan ketika manusia lahiriah kita semakin merosot, biarlah manusia batiniah kita diperbarui dari sehari ke sehari sampai menutup mata dan bertemu dengan pencipta kita, Allah Amin. semesta alam, Tuhan Amin. Yesus yang kita idolakan. Pak Eko dan rekan-rekan hamba Tuhan, Terima tetaplah kasih, Pak. berjuang, tetaplah bertahan, tetap bertahan untuk tetap mencintai Tuhan. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Eko. Adakah hamba Tuhan yang lain yang dapat membagi berkat juga kepada kita? Silakan. Halo, Oke, saya dari Facebook Pak ingin Franky. bersaksi, Pak. Iya Pak, Halo. silakan Pak. Bapak Pendeta silakan. Ini saya Pak Pendeta Tombus Sianturi dari Selat Panjang, Kepulauan Meranti Riau, Pak. Salam hormat Bapak Pendeta Tombus. Ya, Salam hormat selalu. saya ingin bersaksi, saya sangat diberkati lewat firman Tuhan tadi, Pak. Puji Tuhan. Yang pertama mengenai Samuel. Samuel itu gagal untuk mendidik anak-anaknya. Jadi ini sangat pelajaran bagi saya. Karena anak saya ada yang berkebutuhan. Dia waktu lahir prematur. Jadi kadang-kadang kita dalam pelayanan, iblis selalu menuding. Anakmu aja pun prematur, kurang apa. Tapi saya berusaha lewat firman Tuhan ini supaya apapun yang saya alami, supaya tetap mendidiknya. Memang saya bawa dia pelayanan. Kalau pelayanan kami, ada suku-suku Akit. Di sini suku-suku Akit ini, dia dari penyembah berhala, Pak. Suku-suku pulau. Jadi kalau kami melayani antar pulau. Jadi sering saya bawa anak saya ini walaupun dia berkebutuhan. Tapi banyak jemaat itu berkata, bah, bisa anak bapak ya? Mau anak bapak ya, ikut bapak melayani ya? Tapi di satu sisi selalu diajak orang juga. Tapi lewat daripada kehidupan Samuel ini adalah kita jangan sampai gagal. Amin. Amin. Jadi kalau kita melayani suku-suku Akik ini, karena dia dari penyembah berhala, sulit Pak. Tapi saya nggak pernah contoh membedakan anak saya kalau di kampung itu, saya biarkan mereka bersahabat, main contohnya, walaupun pulang kotor Pak, karena banyak becek-becek di kampung itu. Tapi mereka bilang, nggak takut kamu, kok anakmu kau biarkan, di sini nanti keteguran, banyak roh jahat di sini. Karena kalau di situ Pak banyak guna-guna jampi-jampi di atas pintu itu. Tapi saya serahkan sama Tuhan. Makanya anak-anak yang belum bertobat itu, yang belum mengenal Tuhan itu, mereka berkata, baik anakmu ini ya, nggak takut bapak ya. Tanya. Walaupun udah berlumpur-lumpur pulang, tapi sukacita kita karena anak-anak mereka pun tidak kita bedakan. Amin. Amin. Kadang mereka Pak seminggu nggak mandi, minuman mereka juga air merah itu langsung tanpa dimasak. Itu harus kita minum Pak. Untuk mendekati mereka. Tapi kalau kita melayani Pak, nggak ada yang kita harapkan. Puji Tuhan. Bahkan makan saja pun orang itu tidak cukup. Kadang mereka jerat babi, ambil siput, apalagi sekarang ini babi katanya udah langka karena COVID-19 itu. Babi juga mati Pak, babi hutan itu. Jadi sehingga kehidupan mereka memang sangat berjuang. Tapi puji Tuhan, mereka satu persatu sabar kita melayani. Dan sudah ada Pak berhasil satu orang jadi
hamba Tuhan. Sekolah Alkitab kita kirim dari Selat Panjang ini ke Pekanbaru. Jadi sekarang sudah ada 10 kakak yang setia. Jadi Bapak Prengki pun bisa nanti datang ke sini melayani dulu. Baik. Bisa Puji datang. Tuhan, Pak. Siap. Nah, Puji Tuhan, puji Tuhan. kalau di sini Pak, Yang kami kasihi Bapak Pendeta Tombus Siantori, jadi kalau di sini melayani kami jauh Pak. ucapkan terima kasih. Ya, kami Dan ucapkan satu lagi, terima Pak, kasih mengenai kepada Bapak Pendeta Tombus Siantori. Baik, baik. jadi satu lagi Pak mengenai si Saul itu. Bulan 12 itu hampir saya tawar hati Ya, baik ya Pak. Baik, baik, baik. karena pelayan kami di sini berjuang harus ngontrak ruko Ya. 14 juta per tahun, sehingga saya katakan Tuhan nggak sanggup lagi, aku hampir mengundurkan diri saya, tapi ada suara Tuhan ku berkata, aku mencukupi, aku. Amin. Amin. Sehingga bertahan sampai hari ini Pak. Amin Pak Tombus. Amin. Amin. Jadi kita ada 3 Baik. tempat pelayanan di Baik Pak pulau-pulau. Tombus. Baik, baik. Ya, Pak Tombus, terima kasih untuk berkat firman yang Bapak sampaikan. Terima kasih untuk berkat sharing yang Bapak Tombus Sianturi sampaikan. Pertama-tama, saya mengapresiasi atau sangat menghargai kerendah hatian daripada Bapak Pendeta Tombus Siantori. Apa itu? Tidak banyak orang yang berani menyampaikan kelemahan, kekurangan, keadaan diri sendiri. Tidak banyak, Pak. Jadi kami ucapkan terima kasih atas kejujuran, kerendah hatian daripada Pak Tombus yang berkata tadi anak saya memiliki kebutuhan khusus. Bapak Ibu, pernah saya sampaikan dalam pertemuan Truth Mission ini, ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya melihat seorang yang sejak lahirnya buta, yang sejak lahirnya menderita tunanetra. Lalu murid-muridnya berkata, Tuhan, salah siapa orang ini yang sejak lahirnya buta? Apakah salah anaknya tersebut atau salah orang tuanya? Lihat, manusia selalu cari kambing hitam atas setiap permasalahan yang dihadapi. Itu dianggap biasa. Baik ya, baik ya. Itu dianggap lumrah. Ya, sama seperti murid-muridnya sedang cari ini siapa yang salah nih ketika ditemukan seorang yang sejak lahir didapati buta. Tetapi sebagai anak-anak Allah, kita harus menggunakan perspektif Allah. Tuhan Yesus berkata tidak ada yang salah. Orang yang buta itu, yang sejak lahir buta, atau orang tuanya tidak ada yang salah. Tetapi biarlah pekerjaan Allah nyata dalam hidup orang tersebut. Biarlah pekerjaan Allah nyata bermanifestasi dalam hidup orang tersebut. Jadi percayalah Bapak Pendeta Tombus Sianturi, kalau ada orang yang mengejek, merendahkan berkebutuhan khusus anak Bapak, percayalah demikianlah dengan manusia. Tetapi Allah berjanji, Allah akan memanifestasikan pekerjaannya dalam hidup anak Bapa. Hari ini mungkin kita tidak menemukan jawaban atas peristiwa yang kita alami. Kita mungkin tidak menemukan jawaban apa di balik peristiwa apa yang kita alami. Tetapi percayalah Allah selalu punya jawaban atas setiap perkara kehidupan yang kita alami, yang kita hadapi. Oleh karenanya jangan bersalah kepada Tuhan dengan menyalah-nyalahkan keadaan. Biarlah pekerjaan Allah bermanifestasi terjadi dalam kehidupan putra atau putri Bapak Pendeta Tombus Sianturi. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah harta yang sesungguhnya buat putra atau putri Bapak Pendeta Sianturi adalah hidup ayahnya. Kehidupan Bapak Sianturi lah yang menjadi harta atau warisan abadi untuk anak-anak.
Amin, Pak. Bukan harta benda ataupun kedudukan apapun, tetapi warisan yang berharga adalah bagaimana takut akan Tuhan ditularkan oleh orang tua kepada anak-anak. Amin, Pak. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, kita bertanggung jawab atas kehidupan orang-orang di belakang kita. Ketika kita mengikuti jejaknya Tuhan, hidup menaati firman-Nya, maka ketika Tuhan Yesus sampai di surga, kita pun akan sampai di surga. Karena Tuhan berkata, di mana aku ada, aku mau engkau berada bersama dengan aku. Jadi ketika kita mengikuti jejak-jejaknya Tuhan, maka pada saat yang sama kita meninggalkan jejak-jejak untuk orang di belakang kita. Apakah anak kita, apakah cucu kita, atau apakah itu pelayan kita yang bersama-sama melayani bersama dengan kita. Ataupun jemaat yang dipersiapkan kepada kita, yang dipercayakan kepada kita. Akan mengikuti jejak yang sama. Dan sampai akhirnya kita semua selamat sampai di kerajaan Bapa. Itu kebahagiaan di atas kebahagiaan. Dan itu tidak lama lagi. Itu tidak lama lagi, saudaraku. Bertahanlah. Kita akan segera pindah alam. Pindah alam. Dan kiranya Tuhan menolong kita ketika kita pindah alam. Kita melihat hamparan rumput hijau. Tak bertepi. Kita bertemu dengan Allah yang sejati. Lalu kita dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Sudah menuntunku ke hamparan rumput hijau tak bertepi. Kita menanti orang-orang di belakang kita. Pak Sianturi, bawalah selalu anak Bapak dalam pelayanan. Biarkanlah rencana Allah jadi atas putra atau putri Bapak itu tersebut. Amin, Pak. Salam hormat dari kami. Kiranya Tuhan terus membela, menyertai pelayanan Bapak Pendeta Tombus Sianturi. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Pak. Amin. Ngajuk, Pak. Mau bertanya, Pak? Mari Langsung aja, Bapak Pak. Pendeta, mari Bapak Pendeta, silakan, silakan. Siapa dulu? Pak Barnabas langsung aja. Ya, tadi disebutkan tentang Nabi Samuel, Pak. Iya, Pak Yang Bang. sejak kecil dia taat firman dan sampai dewasa dia hidup kudus dan taat, Pak. Tetapi anak-anaknya tidak mengikuti jejak ayahnya yang harus mentaati firman dan hidup kudus. Sekarang ini, Pak, kami juga melihat banyak hamba Tuhan itu yang rohani, pelayanannya bagus, tetapi anak-anaknya banyak juga yang, ini kalau bahasa Jawa itu beliwar, Pak, jadi nggak Benar. seril dengan orang tuanya, Pak. Itu salahnya di mana, Pak? Orang tuanya sudah berdoa, orang tuanya sudah memberi nasihat, tetapi kenapa anak-anak generasi di bawah kita itu kok tidak selaras dengan kita yang orang tuanya, Pak? Itu banyak terjadi, Pak. Apa nih? Solusinya apa, Pak Franky? Terima kasih. Yang terkasih Bapak Pendeta Barnabas. Tentunya ketika kita membaca bagian dalam kitab 1 Samuel, 2 Samuel mengenai kehidupan Nabi Tuhan ini, kita sungguh amat prihatin. Kita sungguh amat menyayangkan kehidupan anak-anak ini. Bagaimana mungkin seorang abdi Allah, seorang nabi kesayangan Allah, sayang mendapat pertanyaan di mana anak-anak mereka ya tidak mengikuti jejak ayah mereka. Ya, kita tentunya prihatin dengan keadaan ini tentunya. Ya. Lalu pertanyaannya, salahnya di mana Samuel itu? Gitu.
Lalu sekarang berkembang yang seperti tadi Mbak Barnabas sampaikan bahwa Bapak melihat satu fenomena yang sama, hamba Tuhan yang rohani. Tetapi kenapa ya kok anak-anaknya begini dan begitu? Lalu kita teringat kepada cerita sejarah dari Nabi Samuel ini. Di mana salahnya gitu ya. Bapak Ibu, sekali lagi kiranya kita dihindari dari spirit salah menyalahkan, kita dijauhkan dari semangat untuk mencari siapa yang kambing hitam dari permasalahan yang ada. Ya, tidak demikian, tapi tentunya kita ingin belajar dari peristiwa ini untuk meminimalkan atau malah kita bahkan ingin menghindari permasalahan seperti ini. Ya. Pak, jika melihat kasus hari ini, sebenarnya banyak faktor yang dapat melahirkan keprihatinan kita itu. Kenapa ayahnya begitu rohani, tetapi kenapa anak-anaknya seperti anaknya Samuel, Yoel, dan Abia yang tidak serohani ayah mereka? Tentunya banyak faktor, Pak. Satu, bisa bisa terjadi karena contoh daripada orang tuanya, ya. Ini banyak, Pak. Jadi kita juga menemukan, kita juga banyak konseling pada anak-anak muda, khususnya anak-anak hamba Tuhan. Mereka ada tidak sedikit yang berbicara begini, Pak. Bapak saya itu rohaninya di gereja, Pak. Bapak saya rohaninya hanya di mimbar, Pak. Saya tidak sedang menyudutkan siapapun. Saya sedang menyudutkan saya pribadi, Frankie Chong. Saya harus jujur. Saya hanya bisa rohani kadang-kadang di gereja, di mimbar, tetapi sering tidak menjadi rohani ketika di kenyataan. Saya juga bukan manusia super, saya juga sering gagal di dalam melakukan apa yang saya sampaikan. Mulut dan perilaku saya cenderung berbeda. Sehingga anak-anak itu menangkap satu perbedaan yang nyata dari kehidupan saya. Dan itu sungguh sangat mengganggu pertumbuhan rohani mereka. Jadi Pak Barnabas, terima kasih untuk pertanyaan Bapak ini. Mengingatkan saya juga, mengoreksi saya juga, memeriksa saya juga. Agar tidak terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, di mana kita menjadi rohani hanya di mimbar, hanya rohani di gereja, tetapi kita menjadi duniawi di rumah. Sabar, sabar, hanya kalimat khotbah, tapi nggak bisa sabar terhadap istri, tidak bisa sabar terhadap suami, tidak bisa sabar terhadap anak-anak, dan anak-anak menangkap perbedaan yang nyata tersebut. Bukan berarti anak-anak bukan bukan tidak mungkin anak-anak akan berkata, "Wah, ini sesat." Itu mungkin salah satu yang dapat menjadi akibat dari keprihatinan kita melihat anak-anak hamba Tuhan berbeda dengan kehidupan ayahnya. Jangan-jangan ayahnya lah yang memberikan contoh yang kurang baik itu. Yang kedua adalah pengaruh. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan dunia ini semakin lama semakin jahat. Semakin lama intensitasnya semakin jahat. Jahatnya dunia di zamannya kita pasti jauh lebih jahat dunia hari ini. Oleh karenanya betapa kita sebagai orang tua harus datang kepada Tuhan mohon perlindungan buat anak-anak kita. Iblis dengan kejahatannya tidak akan pernah tinggal diam dan akan meningkatkan eksistensi kejahatannya untuk menarik anak-anak kita ke dalam kerajaan kegelapan. Dengan gadget, dengan tontonan-tontonan, dengan media sosial, dengan pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Pak Barnabas, disinilah benar-benar tanggung jawab orang tua memiliki peranan yang sangat penting. Di mana kita juga harus hadir dalam kehidupan anak-anak kita, dalam setiap komunikasi yang ada. Jangan sampai kita hanya mengenal anak-anak kita hanya di rumah, tetapi tidak mengenal anak-anak kita di luar. Kita tahu anak-anak kita baik-baik saja, tetapi di rumah, tetapi belum tentu baik-baik saja di luar. Tuhan tolong kita. Kita hanya bisa menjaga anak kita. Kita tidak bisa menjaga anak-anak kita 1 kali 24 jam. Tidak bisa. Apalagi kita sampai masuk ke dalam pikirannya, hatinya, makin tidak bisa.
Tetapi kita minta tolong kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong anak-anak kita yang sanggup mengawasi mereka 1 kali 24 jam sampai masuk ke dalam hati mereka. Tuhan tolong. Kita terus datang kepada Tuhan. Tuhan, dunia ini tidak bertambah baik, malah jauh lebih jahat dari zamanku. Ya, itu firman Tuhan. Ini menjadi keprihatinan kita bersama sebagai orang tua yang masih memiliki anak-anak, makin masih berusia remaja atau pemuda atau dewasa muda. Jadi, Pak Barnabas, kalau kita sudah lolos menjadi contoh yang baik, menjadi contoh ayah yang baik, kita sudah menjadi teladan yang baik, menjadi rohani tidak saja di gereja, menjadi rohani bukan saja di atas mimbar, tapi kita benar-benar jadi rohani dimanapun, sehingga anak-anak dapat melihat, lalu kita berdoa kepada Tuhan mohon perlindungan buat anak-anak kita. Karena iblis tidak akan pernah membiarkan satu jiwa pun selamat. Dia akan berusaha, satu jiwa pun dia akan kejar untuk dijatuhkan, dijerat masuk ke dalam kerajaannya. Dan kalau soal seperti ini, kita minta pertolongan dan perlindungan Allah untuk anak-anak kita. Selamat berjuang Pak Barnabas. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Apakah ada lagi atau saya serahkan kepada Bapak Pendeta Petrus? Tuhan Yesus. Rasanya nggak ada nih. Ada lagi? Satu, kalau ada satu singkat itu siapa itu? Davial. Davial. Izin Davial, bertanya, Pak silakan. Pendeta Singkat Franky. ya, jelas ya. Pak Davial, salam hormat Pak. Izin bertanya Pak, Silakan Pak Davial. sebenarnya ingin melanjutkan tadi ya yang dari pertanyaan yang sebelumnya. Karena yang bagian menariknya adalah ketika Nabi Samuel tumbuh di dalam lingkungan Eli, anak-anak Eli pun juga berperilaku yang sama ya. Benar sekali Pak. Apakah ada hubungan psikologis yang terjadi ketika Samuel itu tumbuh dewasa, akhirnya jadinya terulang gitu, terulang Baik. seperti itu. Apakah ada hubungannya ya? Ya. Mungkin itu saja. Baik Pak Davial, terima kasih atas kekritisan Bapak dalam membaca konteks di dalam Alkitab ya. Apakah ada hubungan psikologi yang terjadi pada anak-anak Eli dengan anak-anak Samuel? Jawabannya ada dua Pak, bisa dan tidak Pak. Bisa dan tidak. Jadi karena di situ tidak diceritakan secara mendalam apakah ada koneksi antara generasi yang anak-anak Eli dengan generasi anak-anak Samuel. Apakah ada pembiaran yang dilakukan oleh Eli, lalu diulang kembali pembiaran dilakukan oleh Samuel? Bisa juga, Pak, bisa juga. Jadi memang cerita bisa berulang, Pak. Cerita bisa berulang. Secara psikologi mungkin ini ada hubungannya, ada kaitannya, ya, di mana Elia tidak bisa mengatur anak-anaknya dan itu terjadi kepada Samuel juga yang tidak dapat mengatur anak-anaknya. Bisa juga terjadi ada relasi relasional seperti itu. Tetapi pemaknaannya begini Pak, saya lebih kepada pemaknaan. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Kalau kita melihat orang keliru, sekarang kita sedang membaca kekeliruan Samuel. Ya, sekali lagi kita tidak ingin menyalahkan Samuel. Siapa kita? Itu Nabi Allah yang maha tinggi. Gitu. Tapi ada gagalnya juga. Dan gagalnya itu mari kita pelajari. Mari kita hindari. Setiap pernyataan-pernyataan di Alkitab itu dibuat, ditulis untuk jadi peringatan akan kita. Jangan sampai terjadi hubungan psikologi yang disampaikan oleh Bapak Davial tadi. Jangan sampai hal yang terjadi pada Eli, terjadi pada Samuel, lalu terjadi pada kita. Kalau bisa, begitu sampai kepada kita, kita putus. Kita berjuang untuk tidak menjadi pengulang atas kekeliruan yang sama. Dan saya percaya Roh Kudus akan bantu kita untuk memutus rantai kuk itu. Saya percaya
Kalau kita menaati Allah, Allah pasti akan menggenapi firman-Nya. Allah tidak akan pernah tinggal diam terhadap keadaan kita. Pak Davial, apakah Pak Davial sudah berkeluarga dan memiliki anak? Sudah, Pak. Puji Tuhan, Pak. Kita berjuang, Pak, untuk bagaimana menyelamatkan anak-anak kita. Dan sebelum anak-anak kita selamat, mari kita selamatkan diri kita sendiri, dengan menaati firman Tuhan. Dan biarlah contoh hidup itu dapat tergambar dalam hidup kita. Dan kita menjadi penolong bagi anak-anak kita. Demikian Pak Davial. Terima kasih sudah Terima share kasih, Pak. banyak ini. Tuhan memberkati Pak Davial. Jadi Ada Pendeta Jody Herman ya, Tinjak. kan jelas ya, John. Ya, Salam selamat malam. hormat Bapak Pendeta Jody. Selamat malam Bapak, minta maaf agak terlambat tadi masuk karena tadi rapat juga Jom di Rapimnas kami. Jadi Wah, puji Tuhan. Puji kami Tuhan. juga udah berapa bulan saya nggak masuk, bukan berarti saya remeh, tapi karena situasi kegiatan begitu banyak padat. Ya. Puji Tuhan, paham Pak, paham Pak. Amin. Makin ganteng Bapak Petrus dan Bapak Prengki yang luar biasa. Nah, saya tadi sependapat dengan Bapak mengenai Samuel dalam mendidik anak-anaknya, karena saya hampir-hampir kenal juga. Ya, sebenarnya ada dua. Tadi Bapak bilang mengenai pengaruh, dan yang pertama tadi apa? Contoh. Ya. Tapi kalau saya punya dua anak, sebenarnya ada juga memang karena ketidakkesepakatan antara suami dan istri, ya. Itu karena waktu saya punya anak pertama, kalau saya mau mendidik agak disiplin, langsung datang istri kan. Jangan, karena bukan kau yang melahirkan, jangan coba-coba mukul katanya. Jadi itu juga mungkin faktor penyebabnya menurut saya pribadi ya. Dan memang sampai-sampai udah setelah mulai terasa, dia pun terasa, baru mulailah aku bilang bagaimana. Nah itu kan. Jadi itu dari saya. Memang agak dilema juga Pak, saya pun takut. Baik. Pak. Sangat takut saya, jangan sampai menyimpang seperti. Tapi Bapak tadi bilang minta Tuhanlah yang melindungi. Memang saya takut, apalagi anak saya sekarang kelas 5 SD masih rentan-rentannya dalam pengaruh. Tapi saya tetap belajar seperti yang bilang Bapak tadi, mendoakan, karena saya terbatas untuk mendidik dia, Amin. Menjaga dia, memelihara dia, bahkan menasihatinya. Ini baru saya melayani. Dia sengaja usili kan, tapi Tuhan tolong saya, berikan saya kesabaran. Jadi intinya di situ aja. Sebenarnya suami istri harus sepakat. Kalau memang harus dikerasin, didisiplin, ditegasin, harus sama-sama. Jangan bilang karena bukan kau yang melahirkan. Nah itu. Baik, Bapak Pendeta Jody, terima kasih untuk sharingnya ya Pak. Terima kasih sekali. Terima kasih. Itu saja dari saya Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, jadi ada satu hal yang sebetulnya ingin digarisbawahi Pak, yang penting dari beberapa pertanyaan yang masuk ini dalam menaati firman Tuhan, dapat menjadi menaati kehendak Allah bagi anak-anak. Biarlah kita didapati rohani dimanapun kita berdiri. Amin. Amin. Biarlah kita didapati rohani dimanapun kita berada. Kita menjadi rohani ketika berada di gereja, kita menjadi rohani ketika kita berada di mimbar, di balik mimbar, tapi kita juga harus jadi rohani di rumah. Kita harus jadi orang rohani di tempat-tempat pekerjaan di mana Tuhan percayakan kepada kita. Agar Amin. Kalau soal itu saya nggak ragu dengan Samuel, puji Pak. Tuhan, puji Tuhan. Apa yang terjadi? Untuk menutup bagian ini, setelah itu saya serahkan kepada Pak Petrus. Daud menaati seluruh perintah Allah. Amin. Sehingga Allah berkata, hatinya Daud sepertinya hatiku. Akibat dari apa yang telah ditabur oleh Daud, maka Allah mengokohkan kerajaannya. Sama seperti kita. Ketika Tuhan mendapati kita taat kepadanya, percayalah, tangan Allah akan membela rekan-rekan hamba Tuhan dalam situasi apapun, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam segala hal. Sekali lagi, selama berjuang Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke, selesai. Satu pengumuman ya, mungkin Mas bisa tampilkan untuk bulan depannya. Kita jumpa lagi Senin pertama 5 Mei. 5 Mei. Bapak Ibu usahakan
setengah tuh jam 6 lebih itu sudah bisa masuk ya. Jadi setengah 7 persis kita sudah pasti mulai ya. Lain tidak ada Pak Franky. Ada, silahkan Pak Franky ditutup dengan doa berkat. Baik Pak, baik. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan yang dikasihi, saya terbatas. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf jika ada perilaku yang kurang berkenan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kepadamulah kami datang, menundukkan diri dan merendahkan hati. Tolong Tuhan, agar kami mengenal diri kami sendiri, agar kami terus menyadari keadaan kami, dan kami tahu diri atas keadaan kami. Agar supaya Roh Kudus dapat bekerja dengan leluasa dan memperbaiki bagian-bagian di mana ada kegagalan, di mana ada ketimpangan. Kiranya Roh Kudus terus memimpin kami, agar kami boleh menjadi serupa seperti Bapa, serupa seperti Yesus Kristus, dan sempurna seperti Bapa di dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, kami hamba-hambamu yang hadir pada malam hari ini, kami mohon pimpinan dari Tuhan secara mutlak atas hidup pelayanan, agar kami benar-benar dapat mendengar suara Tuhan secara jernih, dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas untuk kami ikuti dan kami taati. Berikan hati kami yang gembur terhadap firman-Mu, agar hati kami dapat bertumbuh, berbuah. Firman-Mu dapat menjadi pegangan atas hidup kami. Dan akhirnya Tuhan, kami mohon kepadamu, agar Tuhan pandang kami pantas dan layak untuk memasuki kerajaan Bapa suatu ketika nanti. Bapa, kami akhiri ibadah pertemuan ini, Truth Mission ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin kehidupan hamba-hambamu. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa turun atas kami sekalian, dan cinta dari Tuhan kita, kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus terus melindungi kami hari ini sampai selamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Kami kembali ke awan-awan bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Terima pelayanan. kasih. Terima kasih Pak Franky. Berkati Pak. Pak Franky. Berkati Bapak. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Haleluya. Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Selamat malam Pak Petrus. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Sudah malam ini. Selamat malam ya. Selamat malam. Malam Pak Franky. Terima kasih. Selamat malam teman-teman.